Bung Ayu juga bilang ketemu kan gitu loh, gitu-gitu mancing-mancing doang ini orang dua ini. Enggak bingung. Ini yang tua-tua ini malah jelaskan bertele-tele nih. Aduh, gimana yang muda-muda? Bung Ayu setiap ditanya tanya Mas Yun aja gitu. Nah itu. Oke, jumpa lagi teman-teman. Buat teman-teman yang sudah melihat video saya sebelumnya, ketika Gung Ayu dan Bli Leong itu mengungkapkan isi hatinya terkait dengan keberadaan Mas Yun yang di Bali, teman. Tapi sekali lagi saya sampaikan, kita harus melihat dari dua sisi, teman-teman. Kita harus berpikir positif. Dan kali ini kita akan mendengar beberapa hal yang disampaikan Mas Semar Tujuh terkait dengan keberadaan Mas Yun di Bali, alasan kenapa tidak menemui Gung Ayu dan teman-teman sobat ngarit di Bali, dan apa yang mendasari semuanya di silent. Artinya keberadaan Mas Yun sejak awal memang tidak dipublikasikan. Semuanya akan jelas di sini, teman. Dan kita lihat nanti siapa saja yang naik di Komal. Apakah ada pernyataan penting yang ingin diungkapkan terkait dengan sobat ngarit, teman. Oke, teman, kita simak sama-sama. Ya, Kamis, Rabu, terus Kamis kalau nggak salah sampai Bali. Ya, Pak mobil pribadi. Terus ketemu salah satu orang di sana. Emang niatnya cuma silaturahmi, ketemu sama saudara lama di Bali. Terus bla bla bla. Setelah itu saya itu langsung, kita nggak mau merepotkan siapapun intinya ya, tuh dimanapun itu. Terus pulang Jumat pagi, Jumat subuh, kalau nggak sampai subuh itu udah di rumah. Jumat kemarin berarti. Pak mobil pribadi. Terus Jumat Sabtu berarti Jumat bengi mulai. Terus mampir di itu ndak PK dulu, mampir di apa namanya, nyebrang, terus mampir di apa, bebek apa itu yang di situ Bondo atau apa itu bareng, dari Banyuwangi itu ngelewatin alas itu. Terus nenggone udah pulang Sabtu, mesinnya bilang cari sapi. Terus kita butuh ini oke. Tak kira kok bawa, biasanya juga gitu, kita nggak punya dari 2 tahun yang lalu, kita nggak punya gimana langsung berangkat bawa truk sekalian ambil gitu loh. Terus tiba-tiba wong saya juga kerja yo. Terus jam 2 atau gimana itu udah di Bali sana, pagi atau gimana lupa itu. Itu saya ngubungin orang Bali. Saya minta tolong diawasi aja karena orang Bapak Bali itu maunya nyusul dampingi Mas Yun dan sebagainya. Itu bingung saya, banyak sahabat-sahabat kita yang saya telepon, kok yo ning Bali ya ngono kan, dia mau cari pengalaman baru di sapi Bali gitu. Terus tak hubungin itu teman-teman, tak jelasin juga gini Bali neh bawa mbak supirnya.
ya kan? Tak telepon. Yang di Bali ada itu, tanya aja orang Bali, wes. Tanya aja Pak Edi, saya telepon, itu ada chatnya ini. Terus tak suruh, maunya Pak Edi kan datengin Mas Yun karena ngasih kasihan. Nah, aku orang ngapusi, tak baleni asli, enek Pak Edi, enek Bli Leong, tak hubungin. Waktu itu aku ra iso ngomong, aku ra iso ngomong Indonesia aja, gak gagap aku. Indonesia rapat lurus saja. Saya juga harus pakai bahasa Indonesia ya. Datang dari Sabtu itu, datang dari Bali, saya bersama Mas Yun untuk ketemu Pak Edi, silaturahmi, langsung datang Sabtu. Dan Sabtu pagi dia berangkat cari sapi seperti biasanya. Terus dikabarin kalau ke Bali udah nyebrang atau perjalanan udah mau nyebrang kapal itu. Saya sebagai orang tua itu telepon Pak Edi, telepon beberapa teman, tak suruh Pak tolong kancani Mas Yun. Terus Mas Yun nggak mau, coba aku tak cari pengalaman sendiri dari nol. Ya kan, ya wes terserahmu lah wong arek. Ya orang itu mau mencari pengalaman dari nol ya terserah. Di Bali terus Pak Edi sama saya WA-WA-an, udahlah kita sebagai orang tua kita cuma mantau saja gimana nanti Mas Yun di sana, kalau ada apa-apa tolong Pak Edi nggih sama Bli Leong jenengan parani gitu kan. Bli Leong sama Pak Edi udah tak kabarin, tapi dia nggak mau merepotkan siapapun. Saya kesana pun tidak mau merepotkan siapapun, tidak menghubungi siapapun. Ke Pak Edi itu 2 kali kesana berarti dia. Kalau saya 1 kali kesana, saya datang 4 orang ke Pak Edi, nggak ngubungin Pak Edi. Baru 10 menit mau sampai di dekat mapnya Pak Edi, saya Iyun telepon Pak Edi. Tuh ada saksinya, Pak Edi bisa tanyain, nggak bohong. Pak Edi pun kaget kita ke sana. Setelah dari sana pulang, terus Iyun bawa truk lagi, ambil sapi kayak biasanya, ternyata dari Bali. Terus saya hubungin Pak Edi itu, terus diawasi aja Pak, ya. Terus yang paling kasihan, kita bisa telepon Bli Leong. Pak Edi pun menawarkan untuk homestay dan sebagainya, kita nggak mau. Dan kemarin Mas Yun sendiri berangkat bawa truk itu juga tidak merepotkan siapapun. Ini buat orang-orang atau teman-teman yang keluar daerah, kalau bisa jangan merepotkan, jangan meminta aneh-aneh. Sebagai contoh, kita nggak mau merepotkan siapapun ya. Terus tadi ya saya nggak mau ikut pribadi orang. Kalau ketemu Gong Ayu kayaknya enggak ya. Teman-teman sudah dengar apa yang disampaikan Mas Semar 7, teman. Jadi saya rasa ini hanya miskomunikasi saja, teman. Ada kesalahpahaman ketika keinginan masing-masing itu berbeda, teman. Yang diinginkan Mas Yun adalah dia ingin belajar sendiri mencari sapi dari nol. Tadi seperti dikatakan Mas Semar 7, ternyata sudah sempat ke Bali bersama Mas Semar 7 ke tempat Pak Edi. Nah, dari tempat Pak Edi mereka langsung pulang. Belum sampai ke rumah, Mas Iyun berkeinginan untuk kembali ke Bali untuk mencari sapi sendiri. Dan akhirnya Mas Iyun dengan salah satu temannya pergi ke Bali dengan membawa truk sendiri, teman. Mas Yun tidak mau merepotkan, tidak mau dibantu oleh siapapun, bahkan Pak Edi sendiri. Dan tadi Mas Semar 7 menyampaikan sudah sempat berkomunikasi dengan Pak Edi dan Bli Leong. Dan kemarin juga Bli Leong sudah menyampaikan, teman. Nah, salah persepsinya begini, miskomunikasinya begini. Itu dari sisi Mas Iyun.
tidak ingin merepotkan, ingin mencari sapi sendiri dari nol. Keinginan teman-teman Sobat Ngarit di Bali, termasuk Beli Leong dan Gung Ayu, Mas Iyun ada meluangkan waktu untuk bersilaturahmi dengan teman-teman Sobat Ngarit di Bali. Sekali lagi, Mas Iyun tidak ingin merepotkan teman-teman Sobat Ngarit di Bali. Kita tidak tahu situasinya bagaimana ketika Mas Iyun memang benar-benar sendiri, hanya 2 orang dengan sopir truknya berada di Bali. Padahal kalau misalkan Mas Iyun berkeinginan telepon ke Pak Edi Jaya Motor atau ke Beli Leong, saya yakin semuanya akan mulus. Tetapi itu yang tidak diinginkan Mas Iyun, teman. Sekarang kita sudah mendengar alasan dari Mas Iyun kenapa sampai akhirnya tidak menemui Gung Ayu. Dan ini terkait penjelasan tentang Ayu siapa sebenarnya. Kalau ketemu Gung Ayu enggak, ketemu Beli Leong aja enggak. Gung Ayu enggak, kasihan juga Gung Ayu kalau gitu. Ayu itu namanya, itu yang di bawah pasti tahu, yang dekat saya pasti tahu, dia ke sana itu nggak punya ATM. Dan saran teman-teman itu tolong sampean, dan yang kedua gak pengen ngerepotin semuanya di sana. Terus ada orang dari sini itu punya istri, namanya itu ada bukti transfernya di HP ini, Triana Ayu. Itu kita transfer karena buat beli sapi, kurang uangnya, kita beli transfernya nih, gue wis gak kenal, insya Allah bisa jaga privasimu, gak kenal kamu, ya kenal tapi gak ada niat apa-apa, tak transfer ke Triana Ayu, bukan Gung Ayu. Nih, dah, terserah nanti orang gimana. Itu ada bukti transfer di sini ada. Makanya Gung Ayu pun nggak bilang ketemu Mas Iyun pun nggak bilang ketemu Gung Ayu ya. Nah, miskomunikasinya ini terlebih untuk teman-teman kita semua Sobat Ngarit, teman. Ketika Mas Iyun komal dengan Yola, Mas Iyun memang menyampaikan bertemu dengan Ayu. Sedangkan typingan teman-teman di room itu berkaitan dengan Gung Ayu. Teman-teman bertanya apakah Mas Iyun sudah bertemu Gung Ayu. Jawaban Mas Iyun yang dimaksud Ayu itu ternyata bukan Gung Ayu, tetapi Ayu yang disebutkan oleh Mas Semar 7. Dan itu berkaitan dengan uang untuk pembelian sapi, karena kita tahu sejak awal ketika Papi Tom juga menyampaikan waktu itu, Mas Iyun tidak pernah memegang ATM, teman, selalu membawa uang cash. Dan kebetulan waktu posisi di Bali itu Mas Iyun tidak membawa uang cash, dan akhirnya Mas Semar 7 meminta untuk ditransfer ke seseorang yang bernama Ayu juga. Nah, ini satu miskomunikasi antara apa yang dimaksud Mas Iyun dengan apa yang ada di pikiran kita, teman-teman Sobat Ngarit. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan viti-viti Mas Iyun juga begitu. Kita berasumsi, beranggapan bahwa ketika itu Mas Iyun sedang bersama Gung Ayu, atau paling tidak ditemani Gung Ayu dan sahabat-sahabat kita Sobat Ngarit di Bali. Tapi kenyataannya sungguh di luar dugaan, teman. Mas Iyun memang benar-benar sendiri. Tidak tahu kita harus bicara apa lagi, teman kita. Ayu, ya jen orang sini yang kerja di sana, istrinya namanya Ayu. Triana Ayu. Nanti kalau lebaran pulang itu.
tadi yang paling lagi dadak ya, tak telepon Mas Yun, tak telepon perjalanan ke pulang saya dari Malang, tak telepon tadi, Mas, mulai saiki mak loro. Itu yang paling harus dia pulang. Mama sakit Yun. Rencana hari ini dia kan mau surat-surat itu hari ini, tinggalan sapine mak sakit. Mak sekarang periksa tiba ke rumah sakit umum. Ya kalau terlalu parah insya Allah hari ini operasi. Nah, tidak ada, ya ini serius. Dari tadi saya serius ngomong, gak tau ngapusi. Coba lihat di rumah sakit umum ya, kalau nggak percaya cek mamanya lagi di sana. Nah, yang sing bucin iku yo awakmu kabeh rek. Wong sing go ngayu yo ora ngomong lek ketemu Mas Yun, sing Mas Yun ora ketemu go ngayu. Kok mbok gathuk-gathukne mbok go ngayu mbok omongi kalau kayak gitu. Nah, ini teman. Dan ternyata hari ini Mas Yun memang kembali ke Tulungagung karena ibu Mas Yun sakit teman. Ya kita doakanlah semoga ibu Mas Yun cepat sembuh teman. Dan berkaitan dengan pernyataan Gung Ayu tadi malam, saya rasa juga tidak ada salahnya teman. Gung Ayu semuanya berpikir positif teman. Tidak ada satu kata pun apa yang disampaikan Gung Ayu itu menyudutkan Mas Yun. Silahkan teman-teman cek di video saya sebelumnya. Dan ini benar yang disampaikan Mas Semar 7. Artinya Gung Ayu menyampaikan seperti itu karena tekanan kita juga teman. Tekanan teman-teman Sobat Ngarit yang menginginkan Gung Ayu speak up, Gung Ayu bicara jujur, apakah sudah bertemu dengan Mas Yun atau belum. Dan seperti yang disampaikan Bli Leong kemarin, Gung Ayu tidak bisa berbohong. Gung Ayu tidak pernah berbohong. Makanya solusi untuk Gung Ayu adalah tidak live terlebih dahulu. Takut salah bicara. Karena dia tidak bisa berbohong, tidak mau membohongi orang lain. Ini yang luar biasa teman. Bahkan kemarin ketika Papi Tom komal dengan Gung Ayu pun, Gung Ayu tidak berani menjawab secara tegas teman. Itulah luar biasa sekali teman. Sungguh saya takjub dengan apa yang dilakukan Gung Ayu dan bagaimana dia menyikapi permasalahan yang dia hadapi teman. Karena kalau kita tahu di posisi Gung Ayu, terus terang saya yakin teman-teman juga akan kecewa ketika melihat Mas Yun sudah ada di Bali dan ternyata tidak menemui teman-teman Sobat Ngarit di Bali. Di satu sisi pasti sangat kecewa, tapi Gung Ayu bisa menjelaskan dengan sangat luar biasa. Dia masih berpikir positif, berpikir di sudut pandang lain, sudut pandang Mas Yun, dan ternyata itu benar. Luar biasa teman. Hari ini dia pulang karena maknya sakit, maknya Mas Yun sakit, tiba ke RSUD Tulungagung, ya kan? Wong aku ndingi sibuk silaturahmi kok awakmu sibuk ndelok HP terus nyangsi uang loh. Kalau nggak percaya nanti bisa dilihat, bisa nanti saya ke sana juga. Mak sakit hari ini, Mas Yunus perjalanan langsung pulang, nggak mikir apa-apa karena mak.
mak di ke RSUD Tulungagung itu sah nyata. Sumpah aku sing telepon tak kon mulih mak loro. Wis naikin go ngayu endi rek piye ngaikin. Aja sik. Ali ki opo iki Ali kok. Las Mojo ini ada saksinya. Terus ini Las Mojo salah satu go ngayu tak panggil sisan. Nah, lebih baik begini, semuanya naik, semuanya mendengar. Nah ini. Ya motor on gak iki. Halo, selamat sore. Selamat siang, Kak semua. Oh ya, siang saya baru bangun. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini saksi di ada Las Mojo. Pertama, nih tanya Pak Las Mojo, kalau yang saya omongin tadi bener nggak Mas? Mulai awal sampai terakhir. Apa gedang Las Mojo? Bener. Leres Pak Bos. Nggih, leres. Lengkap ora? Nggih, lengkap sesuai dengan apa yang disampaikan dengan Ya, Gung Ayu. Saya saksikan. On cam. Las Mojo on cam. Gung Ayu masih ini pakai handuk aja. Ternyata Gung Ayu menyimak dari awal teman. Dan itu lebih bagus karena semuanya clear dijelaskan dan dari situ Gung Ayu paham teman. Kan nggak bener kalau ketemu kamu. Iya, nggak ada. Ini Pak Las Mojo, ini tak telepon waktu itu sama Papa Gedang. Bingung. Ya berangkat lagi bener nggak Pak Las Mojo? Iya, betul. Setelah saya yang saya sampaikan sudah betul. Nah, saya perjalanan pulang kan saya video call Wong Fat, ya kan, yang kapal ke Banyuwangi. Terus paginya dia berangkat lagi sendiri berdua sama supir. Nah itu teman. Bener ora Pak Las Mojo? Berarti memang Mas Yun 2 kali kan ke sana. Nggak ada ketemu. Gimana caranya Pak Las Mojo untuk ngasih uang ke Mas Yun yang di Bali? Gimana caranya yang tak pakai? Kemarin memang saya sempat ngomong dengan sampean, cara cepatnya ya kirim ke seseorang yang ada di Bali. Tapi kan saya nggak tahu siapa yang dikirim. Kalau memang namanya Ayu, tapi itu bukan Ayu. Lah iya, wong iya kayak ngono ki wong-wong iya. Nah, kasihan Gung Ayu itu. Ya kan? Nggak tahu apa-apa ya toh. Terus sarankan kita bingungnya kan Mas Yun nggak mau ngerepotin orang yang di Bali. Nah itu. Benar. Nah, kita bingungnya di situ ya Pak ya. Akhirnya ini kita telepon. Wong Gung Ayu bantu sobat ngarit kemarin ya, orang tulus kok gitu-gituin. Lah kemarin malam awak dhewe teleponan sampai jam piro ning HP ku apa gak? Aku nyekel HP apa gak? Taman tak telepon sampai jam piro? Pak Las Mojo. Ini ya jam 4 berarti jam 2. Jam 2 Jawa. Jam 2 ya kemarin. Jam 2. Jam 2 ya? malam jam 3. Tadi malam jam 3, semalam jam 2 kemarin. Kemarin itu jam 3, tadi malam jam 2. Aku pakai HP-nya siapa? Jam Wahyu. Oh nggih, leres Pak, kembali. Tadi malam pakai HP sama Wahyu. Ya, tahu kan? Lah aku bangun-bangun muake sing DM ra karu-karuan nih. Opo iki yang ngono? Wong yo pola. Ini beliau. Jadi memang Oh beliau juga menyimak teman. Nah, on cam Bang, on cam. Sekarang pulang ibu sakit soalnya. Ibu sakit. Assalamualaikum. Salam. Ini juga yang ke yang tahu ya. Swastiastu. Dileong. Siap. Ya. Ini yang Pak Ayu sewa mobil ini ke Pak Edi diceritain kan? Ya betul. Kemarin dapat telepon Mas Semar sama Bayu juga. Nah, tuh kasihan tuh beliau itu. matanya beli jeruk itu nggak tidur, merah itu merah. Gimana Mas? Gimana? Nah, Ayo. Ya, kita tak ngobrol ceritain santai. semua. Kita ngobrol santai. Ya,
kemarin Yang kita mau bahas pertama apa ini? pertama yang ini biar semua nggak salah kaprah, ya kan? Semua nggak persepsi salah. Waktu itu saya berempat kan ke Bali, tidak menemui Beli Leong ya, berempat ya pertama. Tidak menemui Beli Leong, saya langsung ke Pak Edi. Ini pasti ceritain Pak Edi nih ya. Nah, terus Pak Edi menawarkan kami untuk segala sesuatunya, kami nggak mau. Langsung saya langsung ke sendiri, langsung sampai rumah. Beli Leong juga tak pap, saya di rumah kan. Ya. Terus ini berangkat sekali bawa sapi, cari sapi kok bawa sapi. Terus kita bingung gimana caranya ke Mas Yun karena dia nggak punya ATM. Terus saya hubungin Edi, bener kan? Nah, hubungin Beli Leong juga, ada Lasmojo juga, Pak Edi juga. Pak Edi juga. Ini yang ditanyain orang yang ini bucin. Kita komunikasi waktu itu berempat. Ya. Ya. Lasmojo, Bang Edi, Semar. Kita teleponan berempat. Setelah Mas Yun pulang. Beli Leong. Ya. Telepon saya di apa namanya itu ya kapal itu ya. Terus kemarin kan Mas Yun ada ke Bali lagi. Ya bawa truk. Beli Leong nggak percaya. Ini Beli Leong itu lo nggak percaya. Di sebelahku Mas, tak pap sebelahku aku sendiri. Aku terus tak telepon lagi aku di rumah, ya kan? Terus ke sana sendiri. Ini Pak Ayu sama mobil ini juga tahu karena dia langsung ke Pak Edi. Ada cara Mas Maris. Terus Mas Yun nggak ketemu, bingung kita Pak Beli Leong karena kan kita nggak mau ngerepotin Beli Leong dan lain sebagainya kan. Gimana caranya? Padahal Beli Leong itu tidak merasa direpotkan. Tapi namanya tamu atau kalau yang datang kita mau jamu dan itu Mas Yun nggak mau. Nah, di sini juga teman-teman kesalahpahamannya. Keinginan dari Mas Yun dan Mas Martuju itu tidak ingin merepotkan teman-teman yang di Bali. Tapi keinginan teman-teman yang di Bali adalah minimal Mas Yun silaturahmi dengan teman-teman yang di Bali. Ini kesalahpahaman yang kedua di sini, teman. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan si A si B karena pemikirannya sungguh berbeda. Dan silahkan teman-teman berpikir atau menilai apapun silahkan. Tetapi kembali lagi, kita tidak tahu situasi dan kondisi saat itu. Mas Yun bagaimana, kemudian teman-teman di Bali bagaimana, kita tidak tahu. Dan saya yakin suatu saat pun mereka akan bertemu. Jangan orang biar beliau-beliau itu dengan kegiatannya. Ya udah. Terus sama Lasmojo ini aku bingung kan, kirim uang. Sedangkan nggak mau ketemu repotin Pak Edi sama Beli Leong atau yang lain-lain, ya kan? Terus kalinya kita punya saudara di sini, orang sini, istrinya Andi, orang sini sedang Andi, namanya Triana Ayu kalau di sini. Tak transfer lah ke Triana Ayu itu. Terus tak kirim buktinya ke Mas Yun, tak kirim neng Triana Ayu. Izin kawan kem Pak Bos, izin kawan kem sebentar. Nah, Gung Ayu nggak merasa ketemu Mas Yun. Yang Mas Yun pun bilangnya ketemu Ayu, iya ambil itu uang itu apa kok, dan kok yo sing repot kok sing wong-wong toh. Gini loh Mas, lihat itu persepsinya gini loh. Mas Semar kan memang kirim uang, kebetulan yang punya rekening itu namanya ada Ayu. Lah, Triana Ayu tak kirimkan itu. Nah, itu. Berapa aku transfer? Lah, betul lah. Waktu Mas Yun live, dia bilang nemuin Ayu. Memang betul, nemuin Ayu untuk ambil uang itu, tapi bukan Gung Ayu. Ya, benar. Terus Nah, teman-teman itu
kesalahannya di situ. Salah Ayu. Semua namanya kok Ayu ya? Yang jadi ontran-ontranan di bawah. Ini ya Goyo. Salahnya Mas Yun nggak bilang Ayu itu Nah, Gung itu. Ayu. Seharusnya kan udah tahu anak-anak tuh pasti ngiranya Gung Ayu kan. Iya. Ya itu salahnya Mas Yun juga. Jadi salah paham anak-anak. Salah paham. Iya. Gung Ayu juga bilang ketemu kan gitu loh. Nah itu teman, itulah kesalahpahaman yang sebenarnya disadari atau tidak memang dimulai dari Mas Yun teman. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, typingan teman-teman di roomnya Yola itu Gung Ayu, mempertanyakan Gung Ayu, tetapi yang disampaikan Mas Iyun adalah Ayu yang lain. Mungkin Mas Yun mengiranya teman-teman bertanya sudah bertemu dengan yang dititipi oleh Mas Martuju atau bukan. Itulah, sekali lagi teman-teman, media sosial itu kita tidak bisa bawa serta-merta ke dunia nyata, karena persepsinya beda teman. Apa yang di dunia maya itu hiburan. Dan inilah menariknya, karena kita mengidolakan seorang Mas Yun, kita mensupport seorang Gung Ayu sebagai salah satu serikandi Sobat Ngarit, dan kita pemikirannya semuanya ke situ. Itu. Tapi menarik teman, ini pembelajaran juga untuk kita semua. Mancing-mancing doang ini orang dua ini. Enggak bingung. Ini yang tua-tua ini malah jelaskan bertele-tele nih. Aduh, gimana yang muda-muda? Gung Ayu setiap ditanya Gung Ayu selalu tanya Mas Yun aja gitu. Nah itu. Gung Ayu Ini muda-muda. Sedangkan saya sama beliau udah bilang, Bli, kita udah gini, kita Sobat Ngarit, kita ngurus yang tua-tua. Kalau pribadi orang kita lah gak ikut-ikut, ya kan Bli? Nah, Kita ada pembicaraan seperti itu. ini kok Gung Ayu senyum-senyum, lihat rekodnya senyum-senyum, coba ketemu, aku juga gitu Bener. Beliau Memang Mas Semar Mas Semar kan bilang begitu tuh Bli. Itu urusan anak muda. Kita ini yang tua-tua ikut saja. Saya ikut campur. Nah sekali lagi teman-teman, Gung Ayu dia tidak mau berbohong. Mas Iyun juga sebenarnya tidak berbohong, karena Ayu yang dimaksud Mas Iyun itu bukan Gung Ayu, tapi persepsi teman-teman itu Gung Ayu. Ya saya rasa keduanya juga tidak ingin berbohong teman, tidak ingin menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Dan kebetulan nama yang disebut Mas Iyun itu identik dengan nama Gung Ayu, itu saja sebenarnya. Cuman masalahnya kemarin itu ontran-ontranan masuk ke aku banyak banget. Ya, Terus sampai Gung Ayu ini nggak berani live apa segala macam karena pertanyaannya takut ada pertanyaan yang menjebak. Sedangkan situasi di Bali saat ini kan sudah pernah tak ceritain. Terjadi beberapa perpecahan Sobat Ngarit di Bali. Nah kita lagi ngerangkul dengan adanya isu-isu seperti ini lagi, otomatis nanti akan ada 1-2 pihak yang memanfaatkan, oh ini anak emasnya, Benar juga teman. yang ini ternyata Sobat Ngarit palsu, yang ini Sobat Ngarit palsu, kan jadi seperti itu. Jadi mana kita yang sudah melakukan lagi itu yang tak kantor dari kemarin sebenarnya. ya, Iya. ya. Saya rasa penjelasan beliau yang kemarin juga masuk akal teman, karena sedikit banyak kemarin beliau menyampaikan memang di Bali itu ada beberapa komunitas Sobat Ngarit teman, dan beliau ingin mempersatukan itu semua. Mungkin secara detailnya Mas Martuju sudah paham dari apa yang disampaikan beliau, dan itu yang kita tidak tahu teman, hingga akhirnya beliau speak up, menyampaikan sebuah unek-unek lah, kalau istilahnya kita sebut kekecewaan itu terlalu ekstrim. Tapi memang benar, karena
kita tidak tahu kondisi teman-teman Sobat Ngarit di Bali seperti apa. Bli Leong, Gung Ayu dan teman-teman di sana yang lebih tahu. Dan itu sudah disampaikan ke Mas Semar 7. Itu sebenarnya tidak ada yang salah, teman. Bli Leong, Gung Ayu. Tadi tak telepon karena jam 2-an. Aku pulang dari Sam Ayu jam 3 atau jam berapa Sam? Aku mulai dari kamu jam berapa Sam? Jam 3 lebih dan Pulang. Nah, ya, itu ditelepon mama sakit, mama Mas Yun sakit. Terus tak telepon malam itu, tak suruh pulang langsung karena hari ini di RSUD. Kalau kondisinya nanti kurang baik, itu insya Allah hari ini operasi. Berarti ada sesuatu yang urgent memang kalau sampai operasi, teman. Rencana awal kita kan Senin itu bikin surat-surat itu ya, Bli ya. Surat sapi. Nah, ya udah itu ndak. Ini pulang. Makanya Pulang. Nanti aku ke sana. Makanya kemarin pembahasan terakhir, Iyun ke Bali itu bukan untuk nyari Gung Ayu, tapi nyari sapi Gung Ayu, bukan sapi, sampai tak bilang seperti itu. Biar udah case close, selesai. Tidak ada pertanyaan lagi. Itu kata-kata marah. Pertanyaan lagi kan? Ya, kata-kata marah itu. Kata-kata marah. Sebelum live jalur hijau aku juga. Aku bang. Gimana jalur hijau bang di grup awal itu panas. Padahal yang kita nggak ada ya kayak gitu ya niatan apa ya. Cuman yang di bawah kan kita memahamkan banyak orang. Nah itu benar. Ya. Itu yang susah. Ada yang kalau persepsi dari kejadian nyatanya itu dari A ke B mah gampang kita tarik. Kalau yang benar. Persepsinya kita yang susah narik. Gung Ayu on cam dong. Gung Ayu masih pakai handuk loh, baru habis mandi. Masa handuk dari kemarin dipakai terus kamu itu? Ya bentar dulu Ayu. Kamu itu juga nontran Gung Ayu itu, kamu juga nontran itu kamu juga. Gini ngode ngerepotin kakak kamu ini loh. Kami tak marah kemarin kan? Ya marah. Bisa jujur nggak? Ingat kebohongan itu pasti bakalan ditutupi dengan. Nah benar. Iya, kalau kebohongan itu dilanjutkan dengan. Nah setuju kalau itu. Pasti. Gung Ayu, on cam. Aku mau juga marahin Gung Ayu. Ya bentar. Itu jelas teman-teman ya. Dan saya rasa apa yang disampaikan beliau juga benar, sangat benar teman. Dan tadi malam juga beliau cukup keras menyampaikan pernyataannya. Bicara jujur. Dan Gung Ayu sudah jujur, beliau jujur. Dan salutnya saya menyampaikan langsung ke Mas Semar 7 tentang kekecewaan itu. Artinya beliau tidak mau menutup-nutupi sesuatu yang tidak terjadi, karena dia tahu akan seperti apa terjadinya di teman-teman di bawah, teman-teman Sobat Ngarit di Bali. Karena itu luar biasa mereka semua memang. Nanti yang kalau udah pulang ini nggak berani marahin dulu ya, karena ibu sakit serius. Nanti telepon tak suruh pulang. Serius. Iku sing numpak call iku gak usah on cam, mati on cam ae iku sing numpak motor iku. Saya sini nyeneni Gung Ayu kok melok-melok orang. Wajah kan on cam. langsung baru. Sudah selesai ya, ini sudah selesai. Kan udah padang, udah terang ya. Li, biar nggak dimarah-marahin. Kalau begini clear semua teman-teman, semuanya naik, semuanya mendengar, semuanya bicara. Nggak usah ngurusin pribadinya seseorang, nggak usah ngurusin pribadinya Gung Ayu, nggak usah ngurusin pribadinya Mas Yun, nggak usah ngurusin pribadinya Las Mojo, nggak usah ngurusin pribadinya Bli Leong. Aku kok belum berteman sama Bli Leong nih, tak pegang dulu. Ini akun baru ini.
Nah, yang kita urusin Ini bukan aku yang sobat pakai itu, Bi. ngarit. Sobat ngarit itu Satu-satunya nggak bisa naik komal. Ih, Bung Ayu, handuknya oh ini. Handuknya panjangnya 5 meter, jadi susah untuk dilepas. Itu handuk atau apa namanya tali kuning buat ikat baju Pak, kain warna hijau untuk mukatan ya. Panjang amat. Kita juga harus berterima kasih teman. Dengan adanya Mas Semar 7, sepertinya Sobat Ngarit sekarang itu lebih termanage, tertata. Artinya teman-teman di daerah sekarang sudah berada dalam satu grup di belakang layar teman-teman. Dan seperti ini, ketika ada satu permasalahan langsung cepat diselesaikan hingga tidak terjadi kegaduhan di teman-teman Sobat Ngarit di bawah teman. Sungguh luar biasa. Saya rasa seperti ini memang harus tetap dipertahankan. Jadi menyelesaikan masalah itu dengan semua orang yang terkait di dalam masalah itu. Dan di sini keberadaan Mas Semar 7 adalah mewakili Mas Iyun. Karena Mas Semar 7 yang tahu secara detail keberadaan Mas Iyun, apapun yang terjadi dengan Mas Iyun ketika Mas Iyun di Bali. Ini yang sungguh bisa menjadi contoh untuk teman-teman di daerah juga teman. Jadi ketika ada sesuatu, sigap cepat diselesaikan. Itu. Siap-siap kamu, saya marahin. Udah langsung pakai wajah itu aja ya. Wajah Semar. Wajah melas gitu. Nah. Mana kok rame aja. Ya, Sobat Ngarit sudah besar kayak gini, udah tertata rapi ya beli ya. Udah tertata rapi. Sekarang ngapain ngurusin pribadinya orang itu? Dia punya hati sendiri. Bung Ayu juga punya hati sendiri, gimana nyamannya, terserah mereka berdua, ya kan? Benar. Yang penting kita kan punya saudara baru, circle baru, bisa menambah wawasan baru. Kalau saya bohong, orang-orang ini nggak akan tahu Bung dari kemarin. Benar, masuk akal. Makanya beliau berani kasih mobil sebebek-bebeknya kalau ketemu Bung Ayu. Sebentar lagi saya ketemu Bung Ayu, kasih kami mobil. Nah, ini clue teman. Mas Semar 7 menyampaikan sebentar lagi akan ketemu Bung Ayu. Ya mudah-mudahan memang terrealisasi pertemuan antara Mas Semar 7 dengan Bung Ayu dan teman-teman di Bali teman. Dan saya yakin Mas Iyun, Mas Semar 7 tidak akan sendirian. Ya semoga aja bersama dengan Mas Iyun, sehingga apa yang sudah dibangun teman-teman di Bali itu Mas Iyun bisa mendengarkan secara langsung. Ya kita doakan saja teman itu secepatnya bisa terlaksana. Aman, itu kan aku buat kemarin malam dan ini orangnya ini. Nah, gimana kamu ini, Bung Ayu? Apa? Kamu juga kode-kode kalau ketemu Mas Iyun ini gimana maksudmu ini? Kan kau nggak tahu, kau senyum-senyumin aja. Ya, kamu kejebak beberapa orang, kamu kejebak beberapa orang juga. Kamu juga memancing opini, kamu juga itu. Yang salah, kau yang diam. Sekarang on cam nggak apa-apa, udah tahu semua. Pasti orang tua lagi yang direpotin. Anak muda-muda yang bertindak, yang tua aja yang direpotin. Kau kan senyumin aja, anak-anak bilang kayak gitu. Kong Ayu, kan kalau anak yang salah orang tua yang dimarahin Kong Ayu ya. Iya, yang gini aja kita ngobrol santai. Tapi sebenarnya Gung Ayu juga tidak salah teman, karena persepsi Gung Ayu pasti
sama dengan teman-teman sobat ngarit yang lain, ketika Mas Yun menyebut nama Ayu, itu persepsi yang terbangun di teman-teman. Silakan teman-teman berpikir sendiri ketika mendengar komalnya Mas Yun dengan Yola, pasti langsung tertuju ke Gung Ayu. Saya rasa itu juga yang ada dalam pikiran Gung Ayu ketika melihat viti-viti yang bertebaran tentang komalnya Mas Yun dengan Yola. Sebenarnya tidak salah juga. Mungkin Gung Ayu sama juga merasa gitu kan, nggak tahu ya kita ya kan, hati seorang Beli Leong ya, kita nggak tahu, iya. Tahu isi hatinya. Iya, kita nggak pernah tahu isi hatinya. Benar. Tapi kalau ketemu nggak sih kayaknya, karena tadi udah telepon terus pulang langsung. Iya, kalau ketemu aku kita mobil pagi ini. Gimana kalau kita barter aja Gung Ayu? Kita temuin, nanti kita dapat mobil, kita jual, kita bagi dua. Aduh. Kita kerja sama. Itu model masuk itu. Nah, tanggal dan waktunya kan itu harusnya kemarin atau 2 hari yang lalu. Kalau ketemu sekarang ya nggak boleh. Nggak bocor. Ini semua yang berada di dekat saya juga gini, ya kan? Semua sudah nggak gimana-gimana. Tolonglah orang kerja, bayangkan aja Mas Yun ke sana kerja cari melebarkan sayap. Sendiri pengen tahu Bali, pertama tak ajak kemarin terus kembali lagi ke sana. Itu terus sekarang mau urus surat mamanya sakit, tak suruh pulang. Kayak gini loh. Gung Ayu dihujat, Mas Yun dihujat, kenapa? Oh, mereka sama-sama, Mas Yun pendirinya Sobat Ngarit, ada wadah untuk kita. Gung Ayu juga gerilya ke dalam-dalam sama Beli Leong tanpa di pos media, tapi dihubungkan ke kami langsung, kami tahu itu. Nggak usah bahas-bahas. Terserah hatinya Gung Ayu, terserah hatinya Mas Yun. Kalau mau ketemu silahkan. Nah, Nggak melarang, itu pribadimu. Jangan orang tua yang gini kemarin itu, ya sama-sama ini kayaknya, sama-sama pengen ketemu hasilnya ya, tapi takut menjadi saling memberi kode. Ya kan, Beli lah. Ini kayaknya sama-sama pengen ketemu Beli Leong ya. Kayaknya ya kita. Nah, Beli Leong kakaknya Gung Ayu, saya sebagai sahabat dekatnya Mas Yun. Kayaknya gimana ini? Kayaknya Yes. ya, kamu juga ya sih, kayak pengen ketemu Sama Yu. Kita berangkatkan. Tapi sama pengen ketemu. Nah, aja. Kan? Makanya kamu mancing-mancing juga, Yun juga mancing-mancing. Sama-sama jaga image-nya ini. Yang kepancing kita yang buat gaya. Dan makan umpannya kita. Kamu sama Mas Yun yang bikin ontran-ontran, Beli Leong dan saya yang sekarang ini kayak gini. Beli Leong yang serius itu, nggak tidur itu kemarin. Udah kita dewasa. nah benar. Setelah ini kalau emang itu ya udah semua udah tak jelaskan, nggak ada yang berbohong, ya kan semua ada bukti-buktinya, semua ini ada. Yang dibohongin apa, wong orang kerja kok di kayak gitu. Nah, itu yang Biar tidak ada dusta di antara kita. Kita kan salah satu teman dekat kita, sahabat kita, ibunya lagi sakit, tadi kita dikabarin kan. Ayolah kita berdoa bareng-bareng untuk ibunya Mas Yun. Kalau nanti dioperasi lancar, sembuh gitu aja. Nah, gitu. Gung Ayu, Intinya nanti kita semua itu Iya, benar. saling salah paham. enggak, Gung Ayu nggak salah, Mas Yun nggak salah. Ya, salah Beli Leong. Gitu aja. Ya. Yang salah Ya, salah. sama Papa Gedang. Ya. Sama Papa Gedang. Saya terima. Kesalahan ini. Wong gak menengok aja wong. Wes, kemarin Bapak Gedang udah salah semalam. Udah salah semalam. Pada intinya gini. Sampai hari ini pun Papa Gedang itu nafas pun salah. Ya, bentar. Gimana Beli Leong? Awakmu lagi serius iki, Jo. Ngomong sing aneh-aneh, Jo. Gini.
Bung Ayu punya dunianya sendiri, Yun juga punya dunianya sendiri, dan Yun juga sempat menyampaikan di sebuah PT bahwasanya belum tentu Yun bisa terus-terusan Sobat Ngarit, dia juga harus fokus dengan karirnya dia. Bung Ayu juga seperti itu. Jadi jangan semua digabungkan, disatukan dengan Sobat Ngarit. Entah Yun itu keluar untuk pekerjaan, yaitu murni pekerjaan, berarti tidak ada embel-embelnya Sobat Ngarit. Begitupun sebaliknya, Bung Ayu mungkin nanti di Surabaya hanya urusan pekerjaan, yaitu murni urusan pekerjaan. Kalau memang urusan Sobat Ngarit, Yun datang ke Bali dengan Sobat Ngarit, tidak mungkin Yun tidak nyamperin sobat-sobat Ngarit yang ada di Bali. Begitupun sebaliknya, kalau Bung Ayu membawa Sobat Ngarit ke Surabaya, tidak mungkin tidak nyamper. Itulah yang pada intinya yang harus dipahami sama teman-teman semua. Benar begitu? Benar. Kita kemarin ke sana silaturahmi, datangin satu orang, gimana kan kita nggak mau merepotkan. Itu buat contoh. Kita kemana-mana nggak pernah merepotkan orang, tidur ya di mobil. Terus ini badan saya nggak kuat ya, karena saya ini boyok ternyata ke Bali kalau mobilan. Tuh Yun tidur di belakang pun langsung tak kita tempat tidur lah ini buat ngerepain punggung ini loh. Bung Ayu, saya juga mohon maaf perwakilan Mas dan beliau juga minta maaf perwakilan Bung Ayu ya, kalau mancing-mancing langsung jalur hijau saja, jangan di media. Takutnya nanti nggak usah senyum-senyum dulu, kita ngomong. Ya. Salah aja Bung Ayu. Enggak salah dong, serius. Enggak salah. Cuma lagi bahagia aja aku lihatnya gitu loh. Lagi bahagia aja lihatnya. Yang penting kita doain lah ibunya Mas Yun ya. Amin. Ini ada Jeru Leong kan habis ini kan masuk itu ibadah, tolong Jeru Leong. Iya, doain ibunya Mas Yun ya. Bos Jeru. Mulai parah. Ya, dan nanti Kak, tolong minta doanya untuk ibunya Mas Yun. Tadi tak telepon, benar-benar tak telepon, dia panik. Tak bilang jangan panik. Kamu di luar daerah, kamu tetap nyantai aja. Di sini sudah ada adikmu, ada temanmu yang dibawa ke rumah sakit. Tidak apa-apa. Jangan, kalau aku takutnya pikirannya sekarang ketekan dengan ini itu, terus ibunya sakit, takutnya di jalan kan nggak fokus. Ya ini intinya yang satu itu gitu aja lah. Nah salah itu. Beliau ngelekin. Ya udah gitu aja ya. Sekian, terima kasih. Oke, udah beres. Beres. Gini kan enak ya. Kamu jangan senyum-senyum dulu. Kamu jangan senyum lagi kamu. Apa ini maksud senyumnya apa? Ini kakaknya kakaknya Bung Ayu ini agak sedikit di apain itu Bung Ayu biar kayaknya senyumnya bahagia gitu loh dari kemarin itu. Mulai mas kemarin. Apa nyetrum ya? Satu pulau nyetrum gitulah. Mas Semar. Ya. Masa Ini aku mau ngantar adikku. Aku mau ngantar adikku ke Surabaya. Sebelum tanggal 9. Sebelum tanggal 9. Nanti kita agendakan kopi bareng gimana? Ya kalau ngopi sama aku bisa lah. Aku ngajak adik, mas ngajak adik juga. Adiknya Konjar itu. Kita kan ngopi sesuai Layeng. berdua kan. Layeng, Bogeng. Pilih adik yang mana ini? Kan Layeng. begini, Belum disebutkan. Gimana? Beli datang bawa nama Sobat Ngarit atau bisnis? Wah, Sobat Ngarit. Oke, jalur hijau. Insya Allah kalau saya bisa beli. Kalau orang lain, saya nggak berani maksa orang. Takutnya lagi. Ya beli ini kita orang tua ya, orang tua kita pasti bawa aja. Dan ini udahlah dibahas di atas. Ini kayak zaman Baiknya itu loh, beli. Ya.
nanti kita hari ini akan saya mau ke Tulungagung untuk ibunya Mas Yun ya. Teman-teman ini serius, tolonglah bareng-bareng lah. Janganlah gimana memecah belah Sobat Ngarit. Sobat Ngarit yang Anda ketahui sekarang sudah tertata rapi. Banyak semua. Kita pun masih belajar untuk merapikan. Nah, yang penting kita nanti doain nanti Mas Yun, nggak perlu ke sana, cukup doa saja. Nanti juga mengganggu orang lain kalau berkumpul di RSUD kan. Di situ banyak orang sakit, di situ banyak orang yang butuh dihargai. Tolong, semoga nanti kalau hari ini dianjurkan operasi, hari ini pun operasi. Nah, coba hati teman-teman, lihat coba gimana rasanya anak tulang punggung mencari uang di seberang, dikabarin ibunya sakit, dikabarin tentang itu gimana rasanya. Tolong ininya dipakai, ininya dipakai ya. Baik Mas Imar, sebelum kita tutup komal ini, mari kita menundukkan kepala sejenak, berdoa untuk kesehatan ibu dari Mas Yun. Mungkin dengan doa yang kita panjatkan secara bersama-sama akan segera bisa mengangkat penyakit dari beliau. Ya, berdoa untuk agama yang penting, Mas Yun segera dipulihkan kondisinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Amin. Terima kasih Bli Leong, Bung Ayu, Mas Mojo, Arul Siromodi, Bapak Gedang sama Ayu, Mas Mojo, Bapak Gedang sama-sama Ayu ini selalu nemenin saya kalau dia gabut telepon video call gitu malam-malam. Ayo, saya mobil, maaf saya tidak pakai mobil Anda untuk Bali. Ya, saya nggak merepotkan Anda. Bli Leong, saya nggak mengurangin apapun di Bli Leong, malah kami tambahin. Oke. Ayo tetap senyum dengan wajahmu yang senyum itu semua. Amin. Nah, ini baru keren teman. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Luar biasa teman. Jadi semuanya clear di sini. Saya rasa tidak ada yang salah. Baik itu Mas Yun, Bli Leong, Gung Ayu, atau siapapun itu juga teman. Termasuk teman-teman Sobat Ngarit semuanya yang waktu itu ada di roomnya Yola, ataupun yang typing meminta untuk Gung Ayu speak up tentang Mas Yun. Saya rasa tidak ada yang salah teman. Karena apa? Semuanya miskomunikasi, semuanya karena kesalahpahaman. Itu saja teman-teman. Dan satu hal, kita sama-sama doakan semoga ibunda dari Mas Yun segera pulih, segera sehat, dan kita semua juga tetap selalu kompak dimanapun berada teman-teman. Oke, ini pelajaran berharga untuk kita semua, dan jangan lagi ada saling menghujat, menyalahkan, atau apapun itu. Semuanya sudah clear sampai di sini teman. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sak babatan, srek.